Ya, jadi yang pertama yang akan saya sampaikan itu adalah terkait dengan pengantar neural network ya. Jadi deep learning itu nama lainnya adalah neural network yang dimana di sini em, deep learning itu kalau saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin ya itu adalah bagian dari AI, bagian dari machine learning, dan memang lebih spesifik gitu ya. Jadi lebih spesifik apa sebenarnya yang kemudian dibahas ya dalam machine learning atau AI. Nah, itu deep learning itu adalah bagian dari machine learning maupun AI. Sehingga di sini memang lebih spesifik daripada pembahasan AI ataupun machine learning. Oke, saja. Nah, ini ya. Jadi memang ada persamaan begitu ya dari eh, proses belajar dari neural network begitu itu dengan otak manusia. Jadi neural network itu sebenarnya meniru ya, mencoba untuk meniru em, bagaimana kemudian otak manusia itu bekerja. Tapi kalau di sini kita ketahui bersama neural network itu dia eh, prosesnya buatan begitu ya. Jadi neuron kalau dalam otak manusia itu kan ada yang namanya neuron ya ini ya. Jadi neuronnya ini adalah dia adalah buatan seperti itu. Nah, ini kalau dalam neural network begitu ya, atau jaringan saraf tiruan, karena tiruan kan buatan manusia begitu ya. Nah, itu dia penggambarannya itu dia meniru dengan neuron yang ada dalam otak manusia. Di mana di situ ada inputannya, kemudian ada proses yang terjadi pada eh, suatu function begitu ya. Kemudian di situ nanti ada output. Nah, ini adalah gambaran dari neuron buatan ya. Jadi ini adalah neuron ya, neuron buatan. Kalau digambarkan atau divisualisasikan itu bentuknya seperti ini. Jadi ada inputan, inputan mulai dari X0 sampai XN, kemudian dia dimasukkan ke dalam proses yang berisi suatu fungsi tertentu, yang di situ bisa jadi akan ditambahkan bias begitu ya di situ ya. Kemudian di situ akan menghasilkan suatu output tertentu. Nah, di bagian ini namanya ada activation function begitu ya. Di mana ini kalau misalkan kita akan belajar neural network di berikutnya ya, di materi berikutnya itu nanti ada beberapa macam activation function yang bisa digunakan untuk kita mengolah data dari inputan neural network tersebut. Nah, jadi ini ya, jadi ini adalah gambaran dari suatu neuron ya. Jadi di sini neuron itu ada inputannya, kemudian ada eh, proses utama, proses utama yang dia itu berupa activation function, yang nanti dia akan menghasilkan suatu output begitu. Nah, function ini itu kalau dalam suatu, nah ini ya, suatu bentuk matematis yang linear ya. Itu dia fungsinya adalah output merupakan function berupa perkalian antara XI itu adalah inputan, kemudian WI itu adalah bobot, kemudian ditambahkan bias ya atau B gitu. Ini adalah rumus umum berupa fungsi linear dari suatu activation function yang di sini adalah otak ya atau pusat dari neuron buatan gitu ya. Dan ini sangat berpengaruh dari output yang akan diperoleh. Jadi activation function di sini ya, eh, rumusnya, kemudian penghitungannya itu sangat berpengaruh kepada output. Nah, nah, ini ya. Jadi kalau yang tadi yang bentuknya seperti ini ya, ini adalah suatu gambaran neuron yang menggunakan step function begitu ya. Jadi outputnya dia hanya dua, apakah nol atau satu begitu. Nah, dia karena bentuknya linear ya, kalau nol itu berarti dia adalah kelas yes, kelas no begitu ya. Kalau yang satu ini dia kelas yes. Kalau dari tugas itu berarti yang nol itu adalah
non emergency kalau tidak salah ya. Kemudian yang satu itu dia emergency. Nah, kemudian kalau selain step function, nah ini ada beberapa function aktivasi function lain seperti sigmoid atau rectified linear unit ya, linear unit atau ReLU ya. Itu juga merupakan fungsi-fungsi aktivasi yang bisa dipilih untuk em, mengolah inputan ya, mengolah inputan dalam suatu neuron sehingga dia kemudian mengeluarkan output yang sebaik mungkin. Nah, kalau dalam neural network itu penggambarannya biasanya terbagi menjadi 3 layer ya. Jadi ada yang namanya input layer, kemudian di sini ada namanya hidden layer. Jadi layer antara input dan output layer itu adalah hidden layer ya. Jadi input layer ini adalah menerima data mentahan. Kemudian kalau yang hidden layer ini adalah eh, neuron utama ya, neuron utama yang berisi proses begitu ya. Berisi proses untuk belajar dari inputan sehingga kemudian dari hasil belajar tadi itu bisa menghasilkan suatu output begitu. Di mana output ini kalau neural network memang biasanya untuk melakukan prediksi ya, prediksi atau kemudian menentukan nilai dari suatu tertentu. Kalau misalkan kemarin dari tugas itu kan eh, mau memprediksi atau mengklasifikasikan apakah seorang pasien itu masuk ke daftar emergensi atau dia yang non-emergensi berdasarkan inputan detak jantung sama kemarin itu tekanan darah kalau tidak salah ya, begitu ya. Jadi itu merupakan eh, outputnya tuh nunduk seperti itu ya. Jadi merupakan hasil prediksi. Atau kemudian kalau di lain hal, lain halnya, lain lain kasus misalkan untuk memprediksi keputusan keputusan seseorang itu membeli ya, membeli suatu barang misalkan. Oh kalau misalkan activity dia di sosial media seperti ini, itu kira-kira dia bakal beli atau tidak begitu. Nah, kemudian untuk layer ini ya, layer tadi ya, ada 3 bagian layer ya. Kalau di neural network ada input, hidden, sama output, begitu ya. Nah, kalau seandainya kemudian hidden layernya itu dia cuma satu saja, begitu ya, itu dia single layer. Tapi kalau dia lebih dari satu, misalkan contohnya seperti ini ya, hidden layernya kan ada 3. 1, 2, 3, begitu. Maka dia disebut sebagai multi layer perceptron ya. Nah, ini adalah contoh matematis manual dari perhitungan active function untuk step function begitu ya. Jadi di sini misalkan ada inputan, mungkin saya langsung saja ke tugas, membahas tentang tugas yang sudah dikerjakan dari mahasiswa di sini ya. Nah, ini yang kemarin ya, tugas untuk melakukan perhitungan atau memprediksi ya, memprediksi kategori pasien, apakah dia statusnya emergensi atau non-emergensi berdasarkan dari tekanan darah dan juga detak jantung begitu. Nah, di situ kalau kemudian kita mengambil dari ini ya, dari rumus ya, rumus yang ada di sini, oke saya pas saja di ya ini ya rumusnya. Nah, rumus ini Z itu kan output ya. Jadi Z itu output, kemudian ini X1 dikali W1, begitu ya. X1 ini berarti dia tekanan darah dikali W. W itu adalah bobot ya. Jadi pembobotan dari tekanan darah itu dia punya seberapa besar sih pengaruhnya terhadap output yang diperoleh begitu ya. Kalau seandainya kemudian tekanan darah itu dia memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan detak jantung dalam hal mempengaruhi status dari pasien, maka nanti bobot yang X1 itu dia dibuat lebih besar. Tapi kalau detak jantung yang lebih berpengaruh begitu ya, maka bobot untuk yang detak jantung dia lebih besar.
begitu. Nah, kalau dalam kasus ini itu kita bisa melihat ya, jadi tekanan darah itu berarti bobotnya pakai W1 ya, W1 itu 0,4. Sedangkan detak jantung itu dibobotkan dengan W2 0,6. Berarti kalau dari kasus ini begitu ya, itu kita bisa melihat bahwa untuk eh, detak jantung itu memiliki pengaruh yang lebih besar daripada tekanan darah dalam hal apa? Mempengaruhi output apakah seorang pasien itu termasuk kategori emergensi atau tidak begitu. Nah, dari mana kemudian kita bisa memberi pembobotan kepada inputan ini ya, inputan X1 dan X2 ini? Nah, ini kita harus mendapatkan informasi ini dari expert ya. Kalau misalkan ini berdasarkan terkait dengan kesehatan ya kita harus dapat data yang aktual itu dari tenaga medis, apakah itu dari dokter ataukah perawat dan sejenisnya begitu kan. Karena mereka yang lebih tahu ya memiliki ilmu berkaitan dengan pengkategorian pasien. Kita hanya membantu untuk proses komputasi dan juga eh, komputasi cerdasnya ya, komputasi cerdas dari proses prediksi status pasien itu. Nah, kemudian di sini rumusnya ya. Jadi rumusnya kita sudah masukkan langsung ke sini. Nah, ini ada yang namanya bias ya, bias ya. Nah, fungsi bias ini untuk apa? Jadi kalau untuk di step function itu ada bias. Nah, bias ini dia adalah nilai yang sebenarnya ini bisa berubah ya. Nah, ini bisa diubah-ubah begitu. Nah, ini dia adalah suatu bentuk toleransi. Toleransi terhadap eh, output. Misalkan eh, kita punya kesepakatan bahwa kelas deep learning itu dimulai pukul 4 begitu ya, jam 4 pas. Nah, kalau tanpa bias ya itu berarti jam 4 itu harus dimulai TED ya. TED jam 4.16.00 terus dimulai. Tapi kalau kemudian ada bias, ya ada nilai bias itu kemudian memberikan suatu bentuk flexibility kepada kepada suatu ini ya suatu proses atau suatu fungsi, suatu function gitu ya. Eh, Misalkan tadi ya kalau dalam kasus mulai kelas deep learningnya jam 4 begitu kan, kemudian dikasih bias eh, plus 5 menit begitu misalkan ya. Nah, berarti bisa ada flexibility bahwa kelas itu bisa dimulai antara jam 4 sampai jam 16.05 gitu. Itu contohnya aja ya. Nah, jadi bias ini kan bisa berubah. Nah, ini kalau misalkan dari mahasiswa yang di kelas ini kemarin sudah mencoba untuk melakukan apa istilahnya, ya, melakukan em, praktik ya, atau eksperimen dalam mengubah nilai bias ini, nah bisa jadi akan berbeda hasilnya ya, eh, hasil dari outputnya. Misalkan biasanya kita buat nol gitu. Nah, ini ternyata ada perbedaan output kan di sini ya. Ada perbedaan output di mana ternyata outputnya itu dia sama-sama emergency begitu. Nah, ada persamaan di output yaitu untuk inputan tekanan darah 150 dan 120 dan detak jantung 100 dan 70 itu dua-duanya masuk kategori emergency begitu. Nah, misalkan kita ubah jadi 100 begitu ya. Itu juga masih emergency ya. Nah, kemudian di sini misalkan biasanya kita ubah tadi ya jadi 50. Ya, itu juga seharusnya masih emergency. Kalau bias ini nilainya sama terus ya, tidak bisa berubah-ubah ya. Begitu. Nah, 150 juga masih sama. Nah, begini. Jadi bias ini kemudian kita bisa ubah-ubah itu sesuai dengan apa namanya? Kita melihat dari output ya. Jadi kalau outputnya dia seragam semua, berarti harus ada bias yang kemudian kita ubah atau kita modifikasi begitu. Ya, karena tidak mungkin kan kalau misalkan data aslinya itu sebenarnya misalkan yang tekanan darahnya 170 itu sebenarnya dia normal begitu ya. Tapi kok dia masuk emergency ya. Nah, itu kan sesuatu yang ada suatu hal yang keliru dari sistem cerdas yang dibuat. Nah, berarti di sini harus ada suatu modifikasi dari beberapa ini ya.
beberapa komponen yang ada di sini. Nah, ini yang memang lebih fleksibel itu adalah di bias ini ya, atau nilai bias atau nilai B ini. Nah, ini adalah fungsi aktivasi untuk em, step function yang dia cuma punya nilai adalah lebih dari nol dan kurang dari nol. Kalau lebih dari nol berarti satu, kalau kurang dari nol berarti dia eh, nol. Ya. Nah, itu untuk fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu dia sebenarnya ada bermacam-macam. Jadi bukan hanya dengan step function tadi. Nah, ini akan saya sampaikan ya. Jadi ini materi baru begitu terkait dengan fungsi aktivasi. Nah, kalau yang sudah diuji coba menggunakan spreadsheet ya, yang sudah dijadikan tugas minggu lalu. Nah, itu adalah fungsi aktivasinya ya. Jadi fungsi aktivasinya itu dia menggunakan fungsi aktivasi step function ya, step function. Tapi kalau kita kemudian belajar eh, deep learning atau neural network lebih dalam begitu ya, itu kita akan mendapati bahwa ada banyak sekali macam dari fungsi aktivasi. Jadi bukan hanya rumusnya yang eh, W1 X1 ditambah W2 X2 plus B, itu nggak cuma itu. Ya, jadi eh, rumus fungsinya itu ada banyak. Nah, ini ada beberapa rumus fungsi yang biasa dipakai atau digunakan. Jadi ada sigmoid, ada ReLU, dan juga ada TAN. Ya, ini adalah tiga aktivasi fungsi aktivasi yang sering digunakan, terutama ReLU ini ya. Nanti ada juga likrelu begitu. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang bisa menggantikan rumus dari fungsi step function yang tadi sudah di apa istilahnya di dicoba dengan spreadsheet ya, dengan rumusan manual dengan spreadsheet. Oke, jadi apa sih sebenarnya kegunaan dari fungsi aktivasi? Nah, misalkan di sini ya, di sini kita memiliki suatu lampu yang dia itu dibuat otomatis ya. Jadi kalau siang itu dia stay off atau mati begitu kan. Kemudian kalau malam dia stay on atau hidup. Nah, fungsi aktivasi ini itu ya. Nah, bagaimana kemudian lampu itu bisa memutuskan kapan menyala atau kapan kapan menyala kemudian atau kapan mati begitu. Dan inilah kemudian fungsi aktivasi itu bekerja. Outputnya kan berarti dua ya. Ada outputnya kan berarti nol. Kalau nol berarti dia stay off atau mati. Kalau satu berarti dia stay on atau hidup. Nah, fungsi aktivasi ini adalah kayak saklar yang kemudian bisa mengubah input itu menjadi suatu keputusan. Ya, jadi dari inputan, kalau dalam misalkan dalam kasus ini itu kan berarti inputannya apa? Sensor cahaya ya. Kalau siang itu kan berarti cahaya yang didapatkan oleh sensor itu dia lebih banyak intensitasnya dibandingkan ketika malam hari. Ya, jadi kalau seandainya kemudian cahaya yang masuk dari jendela begitu ya itu intensitasnya lebih banyak. Nah, fungsi aktivasi di situ kegunaannya berapa banyak intensitas cahaya yang bisa ditolerir oleh lampu ini sehingga kemudian dia tetap stay off atau stay on begitu. Nah, gitu ya. Jadi fungsi aktivasi ini bisa dikatakan memiliki peran penting ya dalam hal apa? Menentukan keputusan ya, keputusan output. Output apa yang kemudian diberikan sesuai dengan inputan yang ada. Nah, ini ya. Jadi kalau dalam step function tadi begitu ya. Jadi fungsi aktivasi itu adalah dia mengolah inputan begitu. Mengolah inputan. Nah, mengolah inputan kalau dalam step function tadi
inputan X1 itu dikalikan W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 kemudian ditambah bias. Nah, ini adalah bentuk fungsi aktivasi ya. Rumusan itu tadi dia berarti jadi bentuk fungsi aktivasi yang kemudian akan mengeluarkan output A begitu. Nah, fungsi aktivasi ini kalau yang step function itu dia lebih linear ya bentuknya ya. Tapi kemudian fungsi aktivasi yang kayak sigmoid, kemudian ReLU ataupun juga tan function tadi itu dia bisa mempelajari hubungan yang dia itu non-linear begitu ya. Hubungan non-linear. Hubungan non-linear itu maksudnya apa? Nah, ini contohnya ini ya. Ini adalah grafik atau gambar dari eh, sigmoid function, tan activation function, dan juga ReLU activation function. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa tidak selalu linear ya, kayak sigmoid activation ini kan dia lebih apa? Bentuknya kan kurva parabol ya, parabola ya. Jadi kalau linear itu kan lurus begini ya, lurus gitu. Tapi kalau untuk yang sigmoid kalau ini ya, misal. Jadi nah kalau misalkan yang untuk apa, yang linear itu kan dia lurus begitu. Tapi kemudian kalau untuk yang sigmoid, tan maupun ReLU ini, dia bentuknya dia lebih parabol. Kalau yang ReLU ini dia, nah ini kalau ReLU ini dia memang ini ya, fungsi yang eh, sekarang ini sedang ngetren dipakai. Gitu. Ya, sedang ngetren dipakai dan memang banyak yang menggunakan. Untuk yang ReLU ini sekarang sedang banyak digunakan untuk kasus-kasus prediktif menggunakan neural network begitu ya. Dan ini karena bentuk kurvanya itu sangat berbeda ya kalau dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain gitu. Kalau yang value activation function ini dia eh, bisa mengakomodir nilai negatif begitu ya, di mana nilai negatif ini dia akan stay nol begitu. Jadi kalau hasil outputnya itu negatif terus berarti dia akan memberikan stay nol. Tapi kalau hasilnya positif itu dia mengikuti nilai output ya, nilai output yang diperoleh dari apa tadi? Dari activation functionnya begitu. Jadi nilainya nggak selalu 0 1 ya. Tapi bisa 0 dan X begitu. X itu dia mengikuti nilai output hasil dari value activation functionnya. Nah, ini adalah perbandingan perbandingan dari beberapa beberapa activation function yang dia itu populer ya, linear yang sudah kita coba dengan spreadsheet, kemudian ada sigmoid, kemudian ada eh, tan dan juga ada ReLU begitu. Nah, ini kalau ini kan tadi ya X eh, X1 dikali W1 plus bias begitu. Nah, kalau sigmoid dia menggunakan rumusan yang berbeda. Jadi pakai rumus 1/1 plus eh, epsilon pangkat min X. Kalau yang tan dia mengikuti rumusan nilai tan ya. Jadi 2/1 plus epsilon pangkat min 2X min 1 begitu. Nah, kapan kemudian kita akan menentukan bahwa kita pakai linear, pakai sigmoid, pakai tan, pakai ReLU, begitu ya? Itu tergantung input datanya. Itu input data, inputan datanya. Itu tergantung dengan inputan data yang akan kita olah. Jadi kalau misalkan eh, datanya itu dia eh, kalau untuk yang linear itu biasanya untuk data yang normal ya, distribusinya normal begitu ya. Jadi itu kita bisa pakai linear. Tapi kalau untuk yang dia sifatnya lebih random begitu ya, datanya, kita bisa pakai sigmoid, tan, ataupun ReLU. Nah, nanti untuk yang pembahasan ini nanti kita akan coba ya, akan coba lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Kasusnya seperti apa yang kemudian bisa dihandle sigmoid, dihandle tan, ataupun ReLU begitu. Oke.
Ya, ini akan saya tunjukkan untuk contoh ya, contoh demo yang ada di Collabs. Oke. Nah, kalau untuk yang ini, hmm, penggunaan di Python ini kita tidak harus membuat eh, from scratch ya dari setiap fungsinya itu. Tapi sudah kita tuh cuma tinggal menggunakan apa namanya itu library ya, library yang sudah tersedia untuk ini misalkan ini ya. Jadi ini ada pemanggilan aktivasi fungsi aktivasi untuk sigmoid, tan dan juga ReLU begitu ya. Nah ini jadi di sini kalau untuk yang sigmoid itu dia adalah untuk mendapatkan ini sesuai rumus ya tadi ya. Jadi rumusan dari em, sat- kalau sigma itu 1/1 plus eksponensial epsilon ya, epsilon dari negatif X gitu. Dan ini tan X sudah ada, begitu kan rumusannya langsung bisa kita panggil library-nya. Dan juga real U itu adalah nilai maksimum antara 0 dan juga X. Kalau seandainya dia ada nilai minusnya, ya berarti ya dia stay minus atau stay 0 begitu. Nah ini ya, jadi nah misalkan ini, nah ini gambar, ini untuk visualisasi saja, visualisasi bagaimana bentuk dari grafik untuk masing-masing fungsi aktivasi ini. Nah ini pakai ini ya, kita di collab sudah nih ya. Nah tadi ya, nah ini sama ya seperti yang saya sampaikan di PPT tadi, untuk sigmoid itu nilainya dari eh, nah ini untuk sigmoidnya, kemudian ini untuk gambar tannya, kemudian ini adalah untuk radionya. Nah ini kita bisa melihat kalau sigmoid itu dia bisa menghandle itu adalah nilai dari 0 sampai 1 begitu ya, sesuai sesuai sumbu Y. Kalau yang tan itu dia min 1 sampai 1 begitu ya. Jadi kalau sigmoid ini memang untuk eh ketika outputnya itu berupa probability ya. Jadi outputnya itu berupa probability antara 0 sampai 1 begitu. Nah, kayak fuzzy ya kalau udah belajar mesin learning atau mungkin fuzzy logic begitu kan kalau nilai fuzzy itu kan nilainya kan 0 sampai 1 juga ya. Tidak selalu 0 dan 1 tapi bisa 0,2, 0,3. Nah, sigma itu bisa untuk menghandle itu. Kemudian tan itu dia bisa menghandle ini sama hampir dengan sigmoid tapi dia cakupannya lebih luas ya. Jadi bisa menghandle nilai negatif juga. Kalau sigmoid cuma positif. Nah, kalau ReLU itu dia adalah eh, cakupannya hanya positif dan nilai yang dihandle itu sesuai dengan outputan. Ini contoh ya, jadi ada inputan data min 5, min 1, 0, 1, dan 5 begitu. Nah, ini adalah contohnya ya. Ya, jadi untuk yang sigmoid itu handle-nya adalah dari 0 sampai 1, kemudian untuk tan-nya adalah min 1 sampai 1, dan untuk radio-nya adalah untuk nilai yang 0, lebih dari 0 begitu. Oke. Ya, ini adalah eh, visualisasi saja ya. Jadi visualisasi untuk fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi di situ adalah menjadi bagian dari otak ya. Otak untuk mendapatkan output begitu. Nah, ini sini. Ya ini ya, di sini ya. Ini bisa diubah-ubah fungsi aktivasi yang di sini itu eh, dia bisa berubah. Jadi bukan hanya nilai dengan rumusan ini saja, begitu. Ini yang perlu dipahami, yang perlu
Ingat itu ya. Jadi untuk fungsi aktivasi ini tidak harus mengikuti rumusan penjumlahan total dari F1 dikali W1 ditambah B dan sekian begitu, tidak hanya itu saja, tapi kita juga bisa memilih ya fungsi aktivasi eh, yang lain. Ada sigmoid, ada tan, dan juga ada ReLU. Selain tiga ini sebenarnya masih ada lagi yang lainnya, fungsi aktivasi lainnya. Ada Leaky ReLU, kemudian ada Swiss, dan sebagainya. Dan itu semua fungsi aktivasi itu dia biasanya akan mengikuti input ya, input yang kita berikan ya. Itu seperti apa? Nah, kalau inputnya kemudian dia cocok menggunakan ReLU begitu ya, maka kita bisa pakai activation function yang ReLU. Ya baik, ini akan saya tunjukkan ya di sini untuk kita bisa lebih paham lagi ya. Em, Oh ya, sebelumnya saya saya cek dulu ya presensinya. Saya presentasi dulu ya. Ya, jadi pertama ini ya, jadi kita perlu melakukan importing library, ini wajib ya. Jadi kalau kita mau menggunakan eh library neural network yang ada pada Python, nah ini kita bisa menggunakan library dari sklearn. Sklearn ini sudah memberikan kita multi-layer perceptron classifier, begitu ya. Jadi kita tinggal manggil aja. Ya, jadi sudah ada model neural network yang bisa kita pakai begitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita buat data ya. Kita buat data dari, nah ini ya. Jadi kita buat data dari titik ada 200 sampel begitu kan. Kemudian ini kita buat titik acaknya itu untuk untuk apa namanya itu ya. Nah, untuk datanya seperti ini. Untuk datanya itu adalah dari skala min 2 sampai 2 begitu. Nah, ini ya datanya persebarannya seperti ini. Jadi di sini kita membuat eh, suatu lingkaran lingkaran apa namanya? Invisible ya. Tidak kelihatan, ini kan tidak kelihatan yang sebenarnya itu membagi bagian wilayah lingkaran biru sama lingkaran merah. Bagi maksud saya data yang biru dan data yang merah. Jadi ada suatu sebenarnya di sini itu sebenarnya ada lingkaran yang kemudian membagi data merah dan juga data biru. Nah, lingkaran di sini itu kan kita harus menemukan fungsinya, gitu ya. Fungsi apa yang paling cocok untuk bisa mengklasifikasikan antara nih ya data yang merah dan data yang biru begitu. Nah, makanya kalau seandainya ya kita itu mau mengolah suatu data menggunakan algoritma neural network ini misalkan. Nah, itu kalau bisa kita membuat visualisasi awal dulu. Data ini persebarannya kalau dalam suatu grafik dua dimensi atau bahkan mungkin tiga dimensi begitu ya, itu seperti apa? Dari situ kemudian kita bisa memberi apa ya? Ya menganalisis ya, melakukan analisis awal. Oh, sepertinya fungsi ini yang cocok. Oh, sepertinya algoritma ini yang cocok begitu. Nah, ini kita bisa menggunakan itu. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ya. Nah, ini kita akan memvisualisasikan
memvisualisasikan gambaran awal ya dari data yang kemudian kita sudah buat tadi, begitu ya. Saya kecilkan saja ya kelihatannya. Ya, ini kalau yang ini tadi ya, yang fungsi ini adalah untuk eh, membantu pengeplotan garis imajiner yang akan kita buat untuk memisahkan data merah dan data biru, begitu ya. Nah, ini adalah perbandingannya untuk yang boundary logistik. Nah, ini ada lagi ya. Tadi saya log saya belum menampilkan rumusnya ya. Tapi tadi ya, yang sudah kita bahas itu adalah untuk yang TAN dan juga yang ReLU begitu. Nah, di sini sudah kelihatan ya, kalau yang log ini, kita bisa lihat log ini, yang biru ini ya, ini nggak bisa terbagi ternyata. Berarti untuk logistik tidak cocok untuk persebaran data seperti ini. Karena apa? Karena di situ dia tidak bisa memisahkan data biru dan merah. Begitu. Jadi ini semua jadi satu satu klaster atau satu kelompok. Gitu. Hasilnya sama semua nanti. Misalkan tadi kayak yang jadi tugas kemarin ya, antara non emergency dan emergency, itu nanti berarti jadinya emergency semua begitu. Nah, kalau yang ini, nah ini bisa berhasil ya. Kalau yang pakai TAN sudah bisa berhasil memisahkan antara data biru dan data merah begitu ya. Nah, Reldi juga berhasil ya. Walaupun kemudian kita bisa melihat antara yang TAN dan juga yang ReLU ini kelihatan dia lebih perfect yang TAN ya. Karena ini untuk yang ReLU ada beberapa data yang dia itu bisa jadi outlier. Nah, misalkan data biru yang ini nih. Nah, ini atau yang merah ini gitu. Karena ini ada di boundary ya, di boundary pass. Nah, ini biru ini juga seperti itu. Tapi kalau yang ini ya, yang tan ini dia lebih cocok berarti. Nah, ini kita bisa lihat ya, tan itu lebih cocok. Yang tidak cocok tuh yang logistik ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari bagaimana suatu algoritma neural network itu melakukan prediktif data, begitu. Prediktif data dari data yang tersebar ini kemudian membaginya itu menjadi dua wilayah ya. Mana yang kemudian bisa memprediksi, memberikan output prediksi yang paling sesuai, begitu.